Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Masya Allah. Alhamdulillah kita sehat-sehat selalu. Kembali kita ketemu lagi di Rumus. Di Rumus. Gitu. Rumah Musafir. Bincang-bincang, on time. Alhamdulillah. Iya nih. Pokoknya ada perubahan ya. Baik, istiqomah. Istiqomah. Tadi sekali absennya seminggu. Ya, kita kembali bincang-bincang santai. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada keutamaannya. Kita bicara tentang ilmu insya Allah. Masih seputar Ramadan nih, Abdul Rai. Cam, Kartono, kita masih bincang-bincang seputar Ramadan. Jadi di Ramadan ini ada juga yang namanya nanti kita ketemu dengan ya mulai lah ya. Taraweh ya. Orang kita bilang biasanya taraweh. Nah, jadi tentunya jumlah rakaat adalah sebuah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. 11 atau lebih dari 11. Oke, kita tidak berbicara secara detail tentang ini karena ini adalah masalah khilafiyah atau para ulama. Yang kita bicarakan adalah jika kita sholat qiyamul lail, usahakan sholat dengan iman karena iman dan juga mengharapkan pahala. Jadi ketika antum melangkahkan kaki nanti ke masjid, kemudian antum juga berharap langkah kaki antum sampai di masjid berharap pahala. Dari mulai sholat sampai selesai sholat mengharapin pahala. Karena yang mendapatkan keutamaan adalah orang yang sholat ya karena iman dan penuh pengharapan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban gitu. Barang siapa yang mendirikan qiyam sholat malam karena iman dan penuh perhitungan, ya ini karena dia mau ngarapin pahala, maka dia akan mendapatkan pahala di malam hari sholat tarawihnya. Gitu. Jangan ngedumel, imam baca apa juga jangan ngedumel. Oke, jangan ngedumel, dengerin aja gitu. Nah, kemudian berikutnya diusahakan kata Nabi SAW, kalau sholat tarawih full, artinya full, misalnya sholat 11 rakaat ikut 11. Jangan kalau ada bisa witir ya. Ya kalau bisa jangan putus di tengah sholat karena yang terbaik adalah sholat mulai bersama imam dan berakhir bersama imam, karena itu akan dicatat sebagai orang yang sholat semalam suntuk gitu ya. Yes. Jelas ya? Jelas. Gitu. Jadi diusahakan di bulan puasa nanti, bulan Ramadan, kita juga siap-siap untuk taraweh. Ya, taraweh. Gitu sah. Itu kan ada biasa keumuman tuh orang witirnya di rumah aja gitu. Apanya? Witirnya. Berarti kan dia cuma taraweh yang tanpa 3 rakaat terakhir itu ya kan witir. Nah itu tetap dapat pahala atau? Ya pahala kadarnya berbeda. Ya pahala tentunya Nabi mengatakan kalau mau terhitung sebagai orang yang sholat semalam suntuk harus selesai bareng imam gitu. Mau 11, mau 23. Iya, selesai bareng imam. Dengan imam yang pertama gitu. Iya, dengan satu imam. Gitu. Jangan kalau bisa jangan pulang gitu sampai selesai sholatnya. Nah, terus untuk ibu-ibu atau wanita sholat berjamaah apa di rumah gitu? Untuk ibu-ibu boleh sholat di masjid, boleh di rumah juga boleh. Lihat situasi dan kondisinya. Kiranya dia nyaman, dalam artian nyaman, nggak ada yang diurusin anaknya gitu misalkan, berarti dia bisa ke masjid. Tapi kalau dia punya anak, nanti anaknya main repot, malah bukan sholat urusin anak, mendingan dia sholat di rumah dan sendiri ya Ustaz. Anak-anaknya bukan cuma ganggu dia saja, tapi mungkin aja akan ganggu orang lain, orang yang sholat gitu.
Makanya kalau antum besok bawa anak sholat, anaknya di sebelah antum. Jangan antum pikir masuk masjid itu taman bermain gitu. Oke. Silakan bermain gitu, Lepas. lompat-lompatan. Anak siapa kalau itu yang lompat-lompatan. Oke ya, Iya. jelas ya. Kalau waktu pengerjaan gimana Pak? Karena kan zaman Rasul kan sepertiga malam. Nah sekarang kalau di kita yang agak sulit. Di kita mungkin yang bisa diterapkan sholat yang mulainya di malam-malam itu mungkin hari ini baru bisa umumannya di pesantren-pesantren. Tapi kalau di masjid-masjid sekitar kita, perumahan, pinggir jalan itu kayaknya sulit gitu. Karena berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, besoknya kerja dan seterusnya. Tapi kalau di pesantren, umuman bisa. Kenapa? Karena penghuni pesantren itu semuanya sholatnya malam misalnya, jadi pada isya ya kosong gitu. Tapi kalau di kita kan enggak, Iya. pada isya ya ada yang sholat taraweh. Kalau pada isya nggak ada taraweh, nanti orang mau sholatnya di mana? Gitu, jelas ya. Jelas. Berarti ikutin keumumannya. Ikutin keumuman aja, gitu. Ikutin keumuman nggak ada masalah. Nah, terus kalau suami jadi imam di rumah sama anak-anak sama istri gimana? Ya boleh, sekali-sekali boleh. Sekali boleh. Iya, tapi kalau Di setiap hari kan jangan gitu ya. iya Setelah Isya atau sekalian Isya kalau gitu? setelah isya Setelah Isya, Isyanya kita di masjid, masjid. tarawihnya aja di Iya. rumah. Tapi yang utama sih tetap ke masjid. Ke masjid ya. Tetap sholat di masjid, Dan- walaupun dia tidak wajib Nah, hukumnya. makanya disebut tarawih itu harus di masjid gitu mungkin Ustaz ya. Enggak juga, taraweh itu secara bahasa artinya itu apa? Tarwiyah, taraweh itu artinya ada jeda, ada istirahat panjang. Setelah panjang, Santai. iya ada istirahat. Jadi setelah 4 rakaat, imam istirahat sejenak karena panjangnya membaca surat gitu. Bacaannya. Terus ada saat yang misalnya taraweh sampai selesai ya full. Terus nanti sepertiga malam ada lagi kan, ada yang sholat berjamaah lagi. Itu nggak apa-apa ya? Ya, sebagian membolehkan, sebagian ulama membolehkan dengan ketentuan tidak dikerjakan witir lagi, Iya, nggak tanpa witir tidak kan. dikerjakan witir lagi. Iya, iya. Berarti cukup genap aja gitu Ustaz ya. Ya dua-dua Iya, dua- cukup dua aja gitu. dua-dua gitu. Dan sebagian ulama tidak membolehkan, karena Nabi tidak sholat lebih dari 11 rakaat. Oh, Gitu. Itu jadi ada perbedaan pendapat antar para ulama. Sebagian ulama tetap membolehkan dengan syarat tidak ditutup dengan witir lagi. Tapi sebagian ulama yang lainnya tidak menganjurkan karena Nabi mau di Ramadan atau di luar Ramadan qiyamul lail itu 11 rakaat. 11 rakaat. Gitu. Jadi ini adalah masalah khilafiyah antar para ulama tentang apakah diperbolehkan lebih dari 11 atau tidak. Ya, jadi mengarah ke ini saat kalau ketika kita itikaf nih, kan tarawih udah sampai witir, terus kita kan mungkin pengen misalnya baca Al-Quran atau apa, atau biasanya Ada lagi. sholat lagi gitu Ustaz. Sahur. Iya. Gitu. Ya makanya di situ dia. Kalau kita mengikuti pendapat ulama yang menyatakan boleh, ya berarti boleh kita ikut sholat. Tapi kalau kita berpegang teguh dengan hadis Nabi misalkan yang menjadi sandaran ulama, tidak ada artinya Nabi tidak sholat lebih dari 11 rakaat di Ramadan ataupun di luar Ramadan, berarti aktivitasnya nggak sholat, baca Quran, itu misalkan baca buku, baca hadis dan seterusnya gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi ada khilafiyah, permasalahan ini adalah permasalahan khilafiyah. Antum mau pegang yang mana? Gitu. Iya, iya, iya. Saling menghargai saja. Gitu. Iya. Ya, misalkan Namanya khilafiyah ya Ustaz ya. iya, namanya khilafiyah gitu. Jadi antum misalkan oh enggak, aneh mau 11 aja, malam-malam aneh enggak sholat lagi, ya baca Quran aja. Oh misalkan Faisal enggak, aneh mau sholat lagi, ya silakan gitu. Ya kemarin kita bahas masalah orang puasa saat safar, sahabat Oh, ada yang iya. puasa, sahabat Ada ada yang yang enggak puasa. Tidak Di antara saling mereka mencela. enggak saling mencela. Oh, iya. Jangan Gitu, ya, Sal. sholat malam lagi. Jadi mau orang mau pakai metik
atau pakai manual kopling gitu kan, suka-suka, benar ya, Bener. suka-suka gitu ya. Hari ini gitu oper gigi ya, suka-suka gue lo mau oper gigi mau enggak kan. Semua ada sandarannya. Enggak, justru Perkara dunia justru itu. kalau perkara perkara dunia dunia. bebas Iya. gitu. Maksudnya tadi sholat malam Iya. gitu kan. Gitu. Artinya ya begitulah ya, jelas ya. Ustaz. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.